Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. Hai The Healers, welcome back on Health and Lifestyle Highlights. Malam hari ini Kamis 23 November 2023. Seperti biasa dari jam 7 sampai jam 8 nanti kita bakal ngobrol seru edukasi kesehatan. Dan malam hari ini kita kembali mengundang seorang transformasi life coach ya, public speaker dan juga author, MC juga nih. Siapa lagi kalau bukan Coach Santi Indriani. Dan malam hari ini kita bakal ngebahas pentingnya kesadaran diri terhadap kesehatan mental. Tentunya masih bersama moderator kesayangan kita semua, Dr. Ami. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Indah. Halo, selamat malam, cantik banget Dr. Ami. Kabar. Baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Harus sehat nih, soalnya kita bahas mengenai kesehatan mental nih. Betul banget. Oke, jadi Dr. Ami dan Coach Santi seperti biasa kita ingetin The Healers ya untuk bisa ikutan ngobrolnya nanti, tapi setelah penjelasan dari Coach Santi ya. Jadi nanti The Healers bisa ikutan ngobrol di 0811 829 839 dan rekaman atau tayangan kita di malam hari ini itu bisa dilihat lagi di YouTube The Hills TV nantinya ya. Silakan Dr. Ami, langsung kita buka. Baik, terima kasih Mbak Indah. Seger sekali. Coach Santi juga sehat-sehat di Perth ya. Gimana? Sehat, alhamdulillah sehat. Perth lagi panas. Panas ya. Panas banget. Oke, Indonesia juga panas-panas sedikit lah situasinya. Tapi tetap kita sehat ya. The Healers dimana berada. Oke, semoga tetap sehat, bahagia, sehat jasmani, rohani, sehat mental. Mbak Indah ya, malam ini kita akan berbicara mengenai pentingnya self awareness terhadap kesehatan mental. Ini yang kedua kali. Terima kasih waktunya Coach Santi Indriani sini. Ya, oke. Nanti akan berbagi dulu beberapa menit ke depan tentang apa sih itu self awareness terhadap kesehatan mental. Baru kita buka sesi untuk tanya jawab ya, gitu Mbak Indah. Iya, betul sekali. Silahkan. Iya, terima kasih waktunya, terima kasih Mbak Indah, terima kasih Dr. Ami, cantik-cantik sekali. And selamat malam The Healers, salam cinta dan sayang dari Perth selalu ya. Saya excited sekali malam ini. Malam ini topik kita adalah pentingnya kesadaran diri terhadap kesehatan mental. Keren sekali ini topiknya karena banyak sekali di Indonesia especially ya, kesehatan mental itu kurang ngejreng, kurang dibesar-besarkan. Jadi banyak sekali yang tidak tahu atau tidak sadar akan pentingnya kesehatan mental. Tujuan topik kita malam hari ini itu adalah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental dan juga merubah sudut pandang negatif terhadap kesehatan mental itu sendiri. Jadi malam ini juga saya akan berbagi tentang beberapa strategi untuk mengelola stres atau memperkuat ketahanan mental kita. Dan sebelum kita mulai ya, saya ada boundaries di sini kalau malam ini kita itu cuman membahas kesehatan mental dalam skala normal. Jadi bukan yang ada tentang gangguan kesehatan dalam otak. Karena ini ekspertisnya teman-temannya Dr. Emi ini Mbak Indah. Iya, benar. Bukan ekspertis saya yang itu dari gangguan fisiologi dari brain atau penyakit-penyakit yang lain. Oke. Betul. Pure ya tentang mental. Ya, betul-betul tentang yang normal-normal saja. Jadi konten malam ini kita buat The Healers dan semua yang para pendengar ya, itu kontennya adalah ada apakah itu kesehatan mental, mengapa kesehatan mental itu penting, apa keterkaitan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik. Ini mungkin nanti saya akan dibantu sama Dr. M yang ini. Terus apakah penyebab gangguan kesehatan mental? Ada apakah tanda-tanda mental yang sehat dan tanda-tanda atau gejala mental yang kurang sehat?
also nanti akan ada pentingnya pencarian bantuan sama strategi sementara yang bisa dilakukan apabila ada dari para pendengar The Healers ya yang mengalami gangguan, mungkin tanda-tanda adanya gangguan mental. Kira-kira hari ini yang akan kita bahas itu. Iya. Oke. Kita langsung masuk ke konten pertama ya. Yes. Konten pertama adalah apakah kesehatan mental. Kesehatan mental itu adalah kondisi kesehatan kejiwaan seseorang yang mencakup tentang emosi, pikiran, atau perilaku seseorang. Dan ini melibatkan bagaimana rasa seseorang itu merasa atau berpikir atau bertindak atau bereaksi, bagaimana dia mengatasi tekanan, bagaimana mereka mengelola emosi, dan cara mereka mengatasi kehidupan sehari-harinya. Itulah kesehatan mental ya. Dan topik kedua adalah mengapa kesehatan mental itu penting. Jadi begini, kesehatan mental itu kontribusinya dalam kehidupan sehari-hari kita itu very big, besar sekali. Mereka itu, kesehatan mental itu berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Mereka yang mentalnya sehat, kualitasnya akan baik, kualitas kehidupannya itu akan baik, dan sebaliknya. Orang yang kesehatannya mentalnya baik, itu mereka pikirannya jernih, bisa menghadapi masalah, tantangan kehidupan, bisa mengoptimalkan potensi diri, bisa menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, dengan keluarga, dengan kolega. Mereka juga karirnya cepat naik. Mereka juga orang-orang yang disenengin, orang-orang yang bisa sering ketiban rezeki ya Dokter Emi ya. Benar. Dan apabila ini penting sekali ya, apabila kita mengetahui dan mengerti apakah itu kesehatan mental, jadi kita itu bisa menjaga, bisa memelihara, bisa mengantisipasi kesehatan mental kita. Terus dengan awareness yang sudah modern ya, kalau mental kita atau kejiwaan kita sedang bermasalah, ya nggak apa-apa. Kita tahu di mana kita akan mencari bantuan. Karena seperti yang kita bahas minggu lalu ya Dokter Mbak Indah, kalau kita itu terdiri dari body, mind, and soul ya. Kalau kita sakit bodinya kita yang sakit, kita pergi ke dokter. Kalau soul kita yang lagi tidak tenang, kita biasanya lapor sama yang maha kuasa, kepercayaannya kita. Tapi kalau pikiran atau kejiwaan kita sedang sakit ini loh, kalau kita itu ke dokter atau ke psikologis atau nyari bantuan, itu dipikir, nggak apa-apa. Kenapa? Sakit jiwa. Gila malah. Nggak waras, kamu sedeng dan sebagainya. Terus sudah itu masih dilabelin lagi. Tahu nggak sih, si itu lagi sedeng loh. Jadi tabu banget, especially di Indonesia ya, tabu banget. Aku baru mau sebut kata itu, kayaknya banyak tabunya ya Mbak Indah. Iya betul. Jadi itu juga menahan orang ya ketika dia merasa ada masalah dengan jiwanya gitu ya, dengan mentalnya gitu ya. Jadi karena takut dengan stigma tersebut, nggak pergi berobat gitu ya. Mau berventilasi ke teman aja itu jadi curiga. Betul. Jangan sampai ini jadi nggak tahu yang sakit mental nih yang siapa, yang mau dicurhatin atau yang lagi mau curhat. Monggo silakan. Oke, lanjut boleh. Iya. Jadi kalau melihat presentasinya itu lumayan menakutkan loh, Mbak Indah sama Dokter Emi ya. 100 orang itu punya masalah, 100% manusia itu punya masalah. 100% manusia itu punya trauma atau luka batin. Tapi cuman 15% populasi di dunia ya yang do something about it, yang melakukan sesuatu, yang minta pertolongan. Cuman 5%? 15. 15%. Wow, 15% dari 100% orang yang mengalami dari ya.
populasi yang mengalami. Oke. Jadi itu kebayang nggak kalau misalnya kita lagi kena gangguan Aha. kejiwaan kita, Mhm. kita curhat sama orang yang notabene belum pernah mendapatkan pertolongan, Aha. berarti kita itu sedang curhat dengan orang yang mungkin selevel sama kita. Bahaya Iya, banget ya. benar. Bahaya Oke. sekali. Mhm. Bahaya sekali. Kita mau lanjut ke next session dan ya. Masih lanjut sampai 19.20 kita masih di sesi pertama nih Coach. Oke, siap. Kita lanjut ya. Apakah keterkaitan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik? Ini kita kembali sama pelajaran SD. Remember, mens sana in corpore sano. Ya. Ya, Di dalamnya jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Di dalam Atau tubuh sebalik- yang sehat terdapat jiwa yang Nah, sehat. iya. Ya, bolak-balik lah ya, dan sebaliknya. Iya. Iya. Ya, jadi orang yang mentalnya sehat, mereka produce hormon bagusnya itu kenceng. Jadi mereka itu hormon-hormonnya bagus semua. Jadi mereka itu tidurnya enak, makan juga enak, pola makannya bagus, pemikirannya cenderung positif, pikirannya jernih, emosinya terkontrol, terus energinya bagus dan bisa menarik hal-hal yang baik-baik. Jadi mereka attract a good thing. I see. Ya, akan tetapi orang-orang yang stres, cemas, atau kesehatan mentalnya sedang terganggu, mereka ini tidurnya nggak bagus. Karena tidurnya mereka nggak bagus, energinya jadi nggak bagus. Terus karena energi nggak bagus, dia hidupnya jadi nggak tenang. Jadi capek, jadi iritasi, jadi suka marah. Terus mau fokus itu susah sekali. Mau hidup tenang itu kayaknya dalemannya ini resah gitu loh. Terus jadi mereka ini karena mereka energinya negatif, mereka akan menarik hal-hal yang negatif, termasuk pertemanan yang negatif, termasuk klien-klien yang negatif. Dan yang bahaya lagi, orang-orang yang pikirannya, yang punya kondisi mentalnya sedang terganggu ya, mereka itu juga mempunyai gangguan fisik. Beresiko untuk mengalami gangguan fisik, termasuk gangguan pencernaan, penurunan sistem kekebalan tubuh ya, kayak ada lemah, adanya asam lambung, terus kardiovaskular atau bahkan penyakit kronis seperti kanker itu juga disebabkan dengan banyaknya emosi yang trap dalam badan. Mungkin Dokter Amy bisa melanjutkan dokter tentang yang ini, bagaimana kebanyakan stres ya dalam segi medis. Ya, karena kan seperti tadi Coach Santi mengatakan bahwa kita itu adalah manusia yang punya fisik, jasmani, punya rohani, dan punya jiwa mental. Jadi tiga kesatuan itu kita melihatnya secara holistik, bahwa satu kecubit itu terasa semuanya kan, perasaan juga itu. Jadi kita biasanya mengatakan sebagai ini Mbak Indah, psikosomatik. Psikosomatik, oke. Psikosomatik. Jadi psikisnya kita terganggu, fisiknya juga akan ikut terganggu. Jadi mau ke sana mager. Jadi makanya ada beberapa tanda-tanda yang tadi saya baca yang Coach kirim bahwa benar, yang kebiasaannya tidak menjadi rutinitas itu lagi. Ganggu ya mau ke sana jadi gitu. Ya benar. Jadi setuju bahwa psikosomatis ini sering banget keluar istilahnya ketika COVID ya Dokter Ami ya. Maksudnya mereka menjadi sakit gara-gara kan stres gitu ya. Sebetulnya ya. Oke. Iya. Lanjut. Betul. Dan badan kita itu mengikuti awareness kita sebenarnya. Our body is following our awareness. Pikiran kita itu berperan penting sekali buat kehidupannya kita, buat badannya kita. Kalau kita berpikiran I have a very good friend ya, very good friend, itu yang dia sudah punya sudah di ring jantungnya, sudah segala macam itu. Aku ada 2 teman yang beresiko seperti itu ya. Yang satu bilang sudah lesan COVID, I'll be okay. I'll be okay. Kalau memang sudah waktunya ya sudah waktunya. Tapi yang satunya itu udah jelas-jelasan, ini kalau aku kena COVID udah pasti aku gone. Dan Statementnya itu
jelas banget. Jadi semampuku bilang jangan bilang begitu. Be careful with what you say. Your body itu mengikuti pemikiran kamu, mengikuti apa yang kamu katakan. Betul. Betul. Jadi begitu dua-duanya kena COVID, yang ngomong aku akan baik-baik saja, mereka bertahan. Tapi yang itu padahal sudah dapat rumah sakit, padahal kondisinya sudah membaik, padahal waktu itu level oksigen ya, I'm not really sure. Ya itu sudah semua. Terus tiba-tiba jebret, not sure kok bisa gitu loh. Padahal dia sudah ada di tangan yang baik. Again, well, dia sudah memutuskan pada saat itu kalau aku kena, aku pasti mati. Jadi, so our body is following our awareness. Oke. Jadi bereaksi terhadap awareness-nya kita, begitu ya, tubuh kita tuh. Pikiran kita. Oke. Betul. Yang katanya Dokter Amy tadi, begitu satu dicubit, yang lain terasa ya. Oke, baik. Oke, Coach Santi, Dokter Amy, ini kita break dulu ya dengan lagu. Oke, setelah ini kita lanjut lagi dengan penjelasan dari Coach Santi. Ada beberapa yang masih mau dijelaskan ya terkait gejala tadi yang udah Dokter Amy spill sedikit ya. Oke, jadi The Healers sekali lagi jangan kemana-mana, kita masih bakal kembali ngobrol nih dengan Coach Santi dan juga Dokter Amy. Dan sekali lagi lo bisa ikutan tanya jawab di 0811 829 839. Udah ada yang masuk nih Coach dan Dokter Amy dari Pak Amin ya. Dari Pak Amin di Kendari ya. Oke, nanti jangan kemana-mana. Bu Sri juga lagi dengerin nih. Oke, siap. Selamat malam semuanya ya. Stay tune terus. Kita puterin lagu dulu ya. Ya. Oke. Heels Radio, your music, your lifestyle. The Healers, rayuan perempuan gila, Nadine Amiza. Pas ya, dengan topik kita malam hari ini, kita ngebahas pentingnya self-awareness terhadap kesehatan mental ya. Jadi kalau kata Nadine Amiza, memang gak mudah mencintai dirinya ya. Kalau memang mungkin ada masalah dengan kesehatan mental. Makanya kita dengerin edukasinya malam hari ini dari Coach Santi. Dan tentunya masih ada Dokter Amy juga bersama kita. Oke, kembali lagi Coach dan Dokter Amy. Oke, silakan. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Si Mbak Nadine itu kayaknya harus di coaching itu Mbak Ida. Harus punya life coach ya. Sepertinya dia kurang mencintai diri sendiri itu. Yes, makanya mencintai orang lainnya jadi susah ya kan. Oke, boleh dilanjut. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya ya. Apakah penyebab gangguan kesehatan mental? Jadi itu ada dua faktor. Yang satu faktor biologis, yang satu adalah faktor kehidupan keluarga. Faktor biologis itu yang ada hubungannya dengan pekerjaannya Dokter Amy. Jadi itu ada hubungannya dengan genetik, dengan kimia pada otak, dengan gangguan pada otak, kayak yang gitu-gitu. Yang pokoknya yang berhubungan dengan medis. Kita nggak akan bahas itu lagi ya. Tadi sudah aku taruh di boundaries. Dan faktor yang kedua itu adalah faktor kehidupan atau keluarga. Jadi ini adalah pemicu kesehatan mental. Jadi ada kehidupan keluarga, faktor kehidupan atau keluarga itu ada tentang pengalaman traumatis atau apakah itu adanya kecanduan atau ada perceraian atau ada pelecehan atau kehilangan hal yang signifikan ya atau grief and loss, apa ada abuse, baik itu verbal abuse atau physical abuse dari orang tua atau dari yang lain, atau apakah ada konflik keluarga, pengalaman masa kecil, apakah dia pernah dibully atau dibully orang tuanya, atau apakah dia pernah mengalami kegagalan atau kebangkrutan, atau apakah dia ada tekanan dalam rumah, dalam kerja atau dalam bersosial. Especially anak-anak kecil sekarang ya tekanannya gede sekali loh dari keluarga sama di sekolah is too much sampai yang otak mereka itu tidak ada di kapasitas itu tapi dipaksa untuk melakukan itu juga traumanya gede-gedean buat anak-anak. Itu adalah penyebab gangguan kesehatan mental. Nah ini yang karena ini yang tanda-tanda mental yang sehat. Kita akan memasuki ke tanda-tanda. Jadi the healers yang mendengarkan ini kita bisa observasi diri ya.
Tanda-tanda mental yang sehat, mereka itu adalah perilakunya positif, mereka itu menyenangkan, tenang, gampang ketawa, gampang tersenyum, bahagianya tuh kayak permanen, kayak bahagia terus gitu loh. Dan mereka itu bisa menikmati hidup. Makan bakso aja terasa indah, enak, menikmati gitu loh. Makan berdua sepiring berdua itu yowes, indah aja. Pribadinya mereka asik dan menyenangkan. Mereka gampang fokus dan gampang bersyukur. Memiliki hubungan yang sehat, baik itu buat diri sendiri atau buat keluarga atau dengan orang lain. Hubungannya itu sehat. Terus mereka itu tidurnya nyenyak dan bisa bersantai, nyantai, suntuy itu gampang. Santai ya santai aja, otaknya nggak pakai jalan, gitu loh. Terus mereka memiliki melakukan aktivitas fisik karena energinya banyak, jadi dia itu senang olahraga. Karena mereka senang olahraga, mereka aware dengan kebugaran, akhirnya mereka makannya juga jadi makan sehat. Bisa memilih makanan sehat gitu loh. And then mereka bisa nyaman dalam komunitas atau mau terlibat dari kegiatan apapun. Ikutan ke sana yuk, ayo, let's do this, ayo, cangkruk yuk, ayo, gampang banget terlibat itu. Dan mereka ini bisa menguasai emosi. Kalau misalnya ada orang marah-marah gitu, dia bisa tahu kapan dia harus pergi atau kapan harus di situ. Jadi mereka nggak senggol bacok dan mereka tahan terhadap stres atau terhadap tekanan itu mereka bisa tahan. Also bisa memahami orang lain atau empatiknya itu tinggi. Karena mereka sehat, dalamnya tuh sehat. Jadi berempati itu gampang. Dan mereka punya confidence yang gede sekali ya. Karena tidurnya enak, badannya jadi seger, kelihatannya seger, otomatis dia percaya dirinya juga tinggi. Dan dia bisa menikmati momen. Momen sekarang mau dibawa holiday kemana, itu menikmati momen. Bunga aja terlihat cantik, daun aja terlihat bentuknya, nggak cuma lewat dia di mana, pikirannya di mana gitu, nggak mumpung. Alhamdulillah Dokter Ami, dari 11 tanda-tanda ini kayaknya kita punya semua ya. Ada juga yang masuk nih dari Perth nih, sahabat kita nih, yang Jatin katanya kan. Pertanyaannya tapi nanti baca. Ini udah baca terus dia nyelotok ini. Apa yang diterangkan tadi, dia bilang, wah that's me, I always happy and grateful. Masya Allah. I'm here, I'm glad to hear. Halo, dan semua teman-teman yang di Perth, terima kasih telah stay tune dengan kita Mbak Indah. Yes, terima kasih banyak. Sahabat kalau ke Jakarta harus ke studio kita ya. Yes, banget. Oke, lanjut. Nanti pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, ini pay attention and be observe ya. Tanda-tanda mental yang kurang sehat atau sedang ada gangguan. Tanda-tandanya adalah berperilaku negatif. Jadi suka negatif thinking, suka marah, cenderung kasar. Terus kata-katanya suka menyakiti orang lain, suka bertengkar, suka gibah. Gini ya, orang yang bergibah itu sebenarnya dia sedang membicarakan negatifnya orang lain untuk meningkatkan negatifnya, untuk meningkatkan positifnya dia. Karena ketika ada orang yang lebih jelek daripada kita berasa hidup kita itu lebih baik dari apa yang orang kita omongin. Tapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda kesehatan mental loh. Dia nggak happy dengan kebahagiaan orang lain. Nah, sedangkan orang yang sehat itu, I'm happy when you happy. I'm happy, I really do happy. Gitu, happy-nya nggak dibuat-buat. Nggak palsu ya. Betul. Terus mereka hidupnya merasa tertekan atau depresi ya. Mereka suka cemas, suka khawatir, suka stres, atau mereka itu suka merasakan kemarahannya itu intens banget. Terus ada yang masuk nih, wah gawat nih, gue pernah gibah.
Bagus, bagus, bagus. Tapi nggak sebutin namanya. Berarti Terus mood kita tidak stabil ya. Kadang seneng, kadang sad-nya gampang, angry-nya gampang, happy-nya kadang ketawa-tawa, tiba-tiba marah kayak gitu tuh. Jadi emosinya bisa tuh nggak stabil. euforia, bisa anxiety-nya ini ya, nggak imbalance ya. Betul. Oke. Anxiety-nya itu ada di Tapi situ. ini belum masuk tahapan bipolar dong berarti, maksudnya masih awal kali gejala awal ya. Ya, bipolar sama border personality disorder itu the next level. Oh, the next Awalnya level. ini dulu sebelum menjadi itu. Ya, which we are not Awalnya going to aja, discuss tonight awalnya ya, aja. karena itu nanti kan ranahnya teman-temannya dokter Ami ya. Oke. Correct. Mungkin bisa dibahas dokter Ami Iya. temennya ya. Ha-ha. Terus ini yang sering ini, kalau sudah mulai lupa, gampang lupa, tanda-tanda tergampang. Itu dalam artian pada saat kita itu suka lupa berarti otak kita itu sedang penuh. Penuh. Gampang lupa bukannya alami kalau memang usia bertambah dia akan terjadi, Coach Santi? Beda, Oke. beda, Hmm. beda. Gampang lupanya kalau masih muda, terus gampang Oh, lupa, ini berarti konteksnya janjian masih muda gampang nih lupa. ya. Oke. Kita jangan lupa tangan. Iya, iya. Itu pertanda bahwa otak kita lagi penuh. Iya, Oke. iya, oke. Nah, ini yang suka sekali juga gangguan tidur. Ha-ha. Baik itu insomnia atau susah bangun atau tidurnya itu gelisah, resah, gelebak-gelebuk tapi nggak tidur. Sleeping Itu pasti disturbance. ada yang dipikirin. Betul, sleeping disturbance. Pasti ada yang dipikirin, Iya, iya, iya. ya. Terus yang nomor 3 kesulitan berkonsentrasi. Dan karena dia nggak bisa fokus, kerjanya jadi menurun. Mhm. Terus also badannya itu tidak tenang gitu loh, jadi suka deg-degan, suka was-was, suka resah, anxiety yang katanya dokter Ami tadi itu resah, anxiety tapi nggak tahu what is wrong, tapi kok nggak enak itu badannya. Kenapa gue begini gitu ya tanpa diketahui alasannya tapi ada ya. Terus Oke. suka badannya tuh kayak meriang-meriang gitu loh, meriang-meriang nggak jelas, meriang-meriang nggak jelas. Oke. Terus ada perubahan berat badan yang signifikan. Tiba-tiba gemuk, tiba-tiba kurus, karena apa? Seleranya selera makannya berkurang atau dia itu feeling better dengan eating yang banyak. Oke. Hmm. Oke. Terus habis Kompensasi itu ya. iya, jadi kalau to make me feel good, aku makan es krim. To make me feel good, aku makan coklat gitu loh. Terus sama-sama munculnya berbagai masalah kesehatan. Oke. Seperti yang very very common itu ya sakit kepala, sakit perut, asam lambung, migrain, sesak Iya. nafas. Di tempat saya di rumah saya banyak loh anak-anak remaja yang datang seperti itu. Iya. Mungkin yang tadi seperti Coach Inti bilang Mbak Indah, kalau tantangan sekarang yang anak-anak sekolah itu karena memang dari challenge dari sekolahnya Iya, sendiri. betul. Iya. Jadi tidak anxiety. Iya, sakit perut tapi diperiksa-periksa nggak ada masalah apa-apa, Ha-ha. sakit kepala dan semua ya. Oke. Betul. Itu Iya. efek banget ya. Mhm. Terus mereka juga suka mengalami perasaan yang intens seperti takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, sedih, marah. Semuanya itu berlebihan. Akhirnya jadi anxiety itu tadi, anxious badannya. Terus tidak ada selera, mau itu selera belanja, selera gaul atau jalan-jalan atau Main. keluar sama temen itu kayak nggak ada selera, jadi males gerak gitu loh. Iya. Oke. Terus mereka menarik diri dari pergaulan, Oh, pekerjaan atau keluarga. Terus mereka juga susah bersyukur. Bersyukur itu adalah ilmu tingkat dewa loh. Kalau kondisi mental kita tidak bagus, bersyukur itu nggak gampang. Malah komplainnya ke Tuhan terus kan malah. Betul, betul sekali, betul Dokter Emi. Malah mereka suka menyalahkan Tuhan Iya. atau menyalahkan yang kepercayaannya ya. Terus mereka tidak bisa menikmati momen dan suka berpikir macam-macam. Jadi kadang ada Overthinking berpikir, ya, mati overthinking. aja kali ya, mati enak kali ya, bunuh diri enak kali ya, apa kayak gitu. Jadi ada pikiran-pikiran maybe Negatif ya.
negatifnya. Udah, kalau sudah kayak gitu sudah subconscious yang ngomong, sudah subconscious. Mau lanjut masih ada Mbak Ina? Kita lanjut abis ini, kita break dulu nih. Setelah ini kita bahas pentingnya pencarian bantuan sama strateginya ya, Coach Santi ya. Dan mungkin bisa dikombinasi dengan pertanyaan ya, betul. Ya, nanti setelah ini memang sesi terakhir kita bahas 2 topik itu plus langsung pertanyaan-pertanyaan ya kita jawab karena nanti setelah ini memang itu sudah sesi terakhirnya. Dan kita sapa dulu nih ada Mbak Ayu di Bali yang ngedengerin, katanya keren banget pembahasannya malam hari ini. Kita di Bali, kita di Bali pada ngedengerin katanya. Jadi boleh juga. Oke, jadi untuk Mbak Ayu dan teman-teman silahkan jika ada pertanyaan ya di WhatsApp-nya The Hills Radio di 0811 829 839. Kita kembali lagi ya Coach Santi dan juga Dr. Ami setelah lagu. Nah ini yang tadi nih kita udah obrolin di request sama Dr. Ami juga nih ya. Aku baik-baik saja untuk semua The Healers ya. Oke. Liatin di Perth, Bu Rika di Jogja, Obi, Pak Amin dimanapun The Healers yang setia mendengarkan. Iya, siap. Dan semua sahabat-sahabat di Perth. Iya, kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana. Ini dia Ratu, aku baik-baik saja. The Hills Radio, your music, your lifestyle, The Healers, aku baik-baik saja ya. Dan masih di Health and Lifestyle Highlights malam hari ini, ya kita ngomongin gimana caranya supaya baik-baik aja, meningkatkan self-awareness kita terhadap kesehatan mental ya, The Healers. Dan boleh banget untuk mengajukan pertanyaan ke Coach Santi malam hari ini dan kita masih ditemani juga dengan Dr. Ami. Kita balik lagi ngobrol nih. Oke, silakan Coach, kita bahas tuntas nih untuk sesi terakhirnya. Oke, sesi terakhir kita masuk ke sesi kita akan baik-baik saja ya. Pentingnya mencari bantuan. Kenapa? Kalau kita itu lagi merasa tidak baik-baik saja, kenapa kita harus penting mencari bantuan? Karena kalau kita sudah aware ya, setelah yang tadi udah dijelasin ya, kalau kita sudah aware, kita itu akan gampang sekali untuk mencari bantuan. And it's okay to reach out, it's okay cari bantuan. Supaya apa? Alasannya kenapa? Supaya kita itu pemulihannya bisa lebih cepat. Terus pencegahan untuk lebih buruknya kondisi itu juga bisa terantisipasi. Jadi nggak sampai jadi bipolar atau personality disorder or anything else yang lebih ke akhirnya jadi ada kimia di otak ya. Terus supaya kita juga mempunyai dukungan emosional dari orang-orang yang tepat. Terus kita juga bisa memahami bagaimana menangani kondisi kita untuk lebih baik lagi. Gitu. Jadi bagaimana kita itu jadi akan tahu strategi untuk mengelola stres atau mengatasi pikiran-pikiran yang negatif ini. Dan kita juga akan mendapatkan perawatan yang tepat apabila kita itu curhatnya atau minta bantuannya kepada orang-orang yang tepat. Masalahnya itu kita suka salah cari orang untuk menasehati kita. Jadi makanya resultnya tidak membaik. Jadi lambat gitu, membaiknya lambat. Nah, ini dari saya sendiri ya, strategi sementara yang bisa dilakukan apalagi apabila ada yang mengalami gangguan mental. Misalnya ada yang The Healers yang waduh kayaknya aku ada nih gejala-gejalanya, atau The Healers tahu ada teman-teman yang wah ini kayaknya nih orang ada gejala-gejala kena gangguan mental nih gitu ya. Itu cara yang bisa dilakukan itu adalah nomor 1 review tidur, makan dan minum itu direview dulu. Karena dengan tidur yang kurang itu makan yang kurang atau minum yang kurang itu memacu kita itu untuk jadi getting worse. Pikiran kita tuh jadi macam-macam. Kalau semakin kita nggak tidur, anxious level itu naiknya cepet banget. Terus kita bisa menggunakan teknik relaksasi ya. Jadi breathing, banyak-banyak bernafas. Jadi bernafasnya itu dari hidung, keluarnya dari mulut. Itu tuh kayak flashing. Diajarin kali ya. Apa? Boleh juga nanti diafragma. Boleh. Karena kan ada meditasi juga kan ya. Ada meditasi.
Nah, meditasi itu kan juga banyak sekali orang-orang itu yang kurang sekali knowledge-nya about meditasi. Suka disambung-sambungkan, oh nggak boleh, oh ini. Padahal meditasi itu kan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Untuk menenangkan diri kita sendiri. Meditasi itu kalau dipakai, kalau tahu cara makainya, itu hasilnya lebih bagus daripada obat-obatan loh. Terus konsultasi dengan profesional. Terus menarik diri dulu dari sosial. It's okay. Untuk sementara waktu aja. Jadi kita fokus untuk menyembuhkan kita dulu. Kita fokus ke diri kita dulu. How I make myself better. Jadi social detox gitu ya, Coach ya? Social detox, baik betul social sekali. Media juga ya, baik online maupun offline kan? Including. Terus juga hindari melihat hal-hal yang negatif. Jadi nonton film-film yang bikin sedih, yang perselingkuhan, yang ini udah dirinya diselingkuhin, nontonnya film perselingkuhan. Waduh, makin depres lah kita ya. Ini lagu yang sedih juga ya. Lagu sedih juga jangan ya, mendengar lagu sedih jangan ya. Lagu sedih jangan. Untuk sementara kalau kita sedang ada gangguan lagi nggak bener, mendingan yang ketawa yang lucu, karena pada body itu nggak tahu kalau kita tuh ketawa atau sedih loh. Begitu kita gini aja, dia itu sudah produksi hormon bagus. Kita senyum gede, pura-pura ketawa aja, hormon sudah produksi hormon yang bagus. Terus habis itu mencari dukungan sosial yang baik dari keluarga dan pertemanan. Bilang aja ke keluarga, I am not okay. Please take care of me, I am not okay. Ngomong aja, bantu aku ya, aku sedang tidak baik-baik saja. Minta bantuan. Terus yang ketiga itu mengedukasi diri tentang kesehatan mental. Sekarang banyak baca-bacaan, banyak YouTube, banyak motivasi speaker itu yang memberikan kita edukasi tentang kesehatan mental. Yang nomor 3 itu adalah menulis diary. Saya mau ajarin buat the healers hari ini ya. Itu ada yang namanya Kidlin Law. Kidlin Law, K-E-D-L-I-N, Law, itu adalah hukum alam. Jadi kira-kira kata-katanya itu begini, apabila kamu bisa menuliskan permasalahan kamu di dalam sebuah buku, 50% dari permasalahanmu sudah terselesaikan. Jadi ketika kamu bisa menuliskan apa masalah yang ada dalam pikiranmu, ditulis aja. Itu dengan menulis begitu aja, 50% dari permasalahan kita sudah ada jalan penyelesaiannya. Itu adalah salah satu. Tapi yang pasti ya, please konsultasi dengan profesional kalau memang rada-rada mengkhawatirkan. Kalau ada pikiran tentang mau bunuh diri atau menyakiti diri atau menyakiti orang lain, please reach out. Ada tuh banyak di Indonesia, ada AADPC apa ya itu yang untuk psikolog, chat dengan psikolog dengan apa, banyak sekali. Orang boleh masuk langsung ke kesimpulan ya. Pertanyaan dulu kali, Coach. Pertanyaan dulu. Oke, jadi siap. Tadi Dokter Ami dari siapa? Dokter Ami yang mau ditanyakan dari Pak Amin ya? Dari Pak Amin di Kendari. Kasihan juga pasti lagi stres juga, katanya di sini lampunya mati gitu loh. Itu kan udah bikin stres juga ya. Semoga malam ini lampunya nyala ya Pak Amin. Malam dokter, semuanya buat Coach Mbak Indah, salam sehat selalu. Untuk mencapai tujuan self awareness, apa tindakan yang mesti dilakukan oleh seseorang? Apakah pihak eksternal bisa mempengaruhi tercapainya tujuan dari self awareness? Itu dari Pak Amin di Kendari. Siapa dulu dong? Selamat malam. Terima kasih Pak Amin. Selamat malam Pak Amin. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Ya, eksternal? Apa tadi yang pertama? Mencapai self awareness, apa yang tindakan mesti dilakukan oleh seseorang. Jadi kita harus knowledge is power. Knowledge is power. Nomor satu, is power. Pengetahuan itu very very powerful. Kita harus upgrade pengetahuan kita tentang kesehatan mental. Pertanyaan kedua, apakah eksternal masalah dari luar itu akan it's absolutely 100%. Tadi disebutin ya. Ya,
kebanyakan penyebab dari kita itu mempunyai kesehatan atau gangguan mental itu adanya external problem yang lagi triggering apa yang ada di dalam diri kita, termasuk trauma kita atau luka batin kita, itu yang kita sudah pendam lama sekali, di-trigger dari luar. Akhirnya jadi bereaksi, akhirnya jadi mempengaruhi kehidupan kita. Coach, sorry, jadi 100% Pak. Sorry, yang Pak Amin ini menanyakannya apakah pihak eksternal bisa mempengaruhi tercapainya self-awareness? Oh, absolutely. Maaf. Of course. Karena tapi dengan eksternal yang bagus ya Pak, dengan eksternal yang benar, dengan mencari pertemanan yang bagus, yang they really care about you. Yang mereka sendiri itu juga sedang melakukan penyembuhan kepada diri sendiri. Mereka tahu, mereka aware sekali dengan mental, dengan kesehatan mental. Of course, eksternal itu tapi dengan yang benar ya. Tapi kalau yang salah itu juga be careful. Jadi yang positif ya. Yang tidak ada knowledge-nya ya, yang positif. Coach Dr. Ami dan Coach Santi ini ada dari Mbak Mercy di Bali juga nih katanya. Boleh aku bacain ya? Katanya boleh, dari Mercy from Bali, salam buat Coach Santi dan semua tim The Hills Radio, keren banget. Selagi mampir ingin bertanya apa perbedaan gangguan jiwa dan gangguan mental, dan apakah usia berpengaruh terhadap gangguan mental? Terima kasih sekali, pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan bagus Mbak Mercy, Ibu Mercy atau saya yang dari Bali. Gini, kita yang aku tadi bilang ya, ada badan, jiwa dan pikiran. Ya. Body itu lebih ke penyakit. Jiwa itu lebih ke tidak tenangan. Mental itu apa yang ada yang kita pikirkan. Nah, hubungannya antara jiwa dan mental itu kalau pikiran kita itu tidak sehat, otomatis jiwa kita jadi tidak tenang. Perbedaannya kalau mental lebih ke pikiran ya, kalau jiwa itu lebih dirasa. Jadi tempatnya di badan kita, di perasaan kita. Lebih ke feeling kalau jiwa. Tapi kalau pikiran lebih ke emosi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Mbak Indah? Apakah usia berpengaruh terhadap gangguan mental? Usia trauma, kita kalau ngomongin trauma ya, usia trauma itu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otak kita itu sedang performing very very high. Logiknya sedang aktif-aktifnya. Disitulah trauma happen. Jadi kadang gangguan kesehatan kesehatan mental ini bisa dialami dari anak kecil sampai ke usia berapapun. Jadi tidak ada renggang usia, tidak ada. Anak kecil pun bisa mengalami gangguan mental. Apalagi anak kecil yang suka dipaksa-paksa orang tua atau banyak pressure dari sekolah. Of course mereka akan pembentukannya kan di situ ya. Karena kecil pembentukannya di usia itu. Betul. Oke. Itu next session lah ya, itu trauma itu. Oke. Coach, aku mau timekeeper aja sekitar 3 menit lagi nih. Masih ada pertanyaan kah Dokter Ami? Yang teenager tadi, anak muda. Monggo. Apa dokter? Remaja itu. Iya. Iya, ini dari Gracia nanyain. Kan banyak sekali nih masalah remaja-remaja sekarang mengalami gangguan mental. Waduh. Terus bagaimana sih caranya untuk membantu gangguan mental pada remaja itu katanya? I will say give them love. Dia cuman butuh cinta, butuh perhatian, butuh didengar, butuh ada yang bikin mereka feeling safe. Kompleks sekali ya, teenager itu kompleks sekali. 35% dari otaknya teenager atau ABG ini mereka dalam konstruksi dalam pembentukan. Jadi mereka itu enggak otaknya itu cuman
65% yang berjalan. Yang 35% itu sedang tidak bekerja karena dalam konstruksi. Terus teenager itu, mereka itu 10% logic, 90% feeling. Jadi itu galau-galaunya. Dan logicalnya itu cuma 10%. Can you imagine? Diomongin pun nggak bisa. Jadi what you can do is di-observe ya. Teenager itu 3 yang harus di-observe. Tidurnya, makannya, sama aktivitasnya. Terlalu banyak aktivitas dia akan jatuh. Kurang aktivitas juga akan jatuh. So 3 yang harus di-observe. And give them love. Give them attention. I'm here for you. You'll be okay. Itu aja. Karena kalau enggak, karena logikanya enggak jalan, nanti pikirannya jadi macam-macam. And it can be very, very dangerous. Okay. Coach Santi, Dr. Ami, I think it's going to be end soon dan harus disimpulkan. Hills Radio, your music, your lifestyle. Tutur batin Yura Yunita. Pas banget ya untuk closing kita dari obrolan dalam Health and Lifestyle Highlights malam hari ini, The Healers. Dan ini dapat pesan atau diminta tolong untuk menyimpulkan malam hari ini, The Healers, dari Coach Santi dan juga Dr. Ami. Jadi kesimpulan dari obrolan kita malam hari ini adalah mencari atau menemui bantuan dari profesional kesehatan mental itu bukan tanda kelemahan atau sakit jiwa. Atau apakah ada yang salah dengan kita. Tapi ini adalah tindakan yang penuh keberanian. Kita pintar, kita modern, kita orang yang terbuka dan mengikuti zaman. Juga ini adalah bukti bahwa kita memperhatikan diri atau self-love, mencintai diri sendiri. Oke, Healer, salam dari Perth, dari Coach Santi dan juga Dr. Ami malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah dengerin Health and Lifestyle Highlights, yang udah juga mengajukan pertanyaan malam hari ini. Yang masih haus akan ilmu terkait dengan obrolan seputar kesehatan dan gaya hidup pastinya. Setiap Kamis ya, jam 7 sampai jam 8 dalam Health and Lifestyle Highlights, only on the best streaming radio in Indonesia. Bye now everyone.